Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Gihon Andreas Arwan dengan NIM 11231028 dari Prodi Informatika Angkatan 23. Saya akan membawa sebuah sosialisasi dengan judul Bijak Mengelola Ijazah di Era Digital. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perlindungan data pribadi pada dokumen akademik. Pada sosialisasi kali ini juga terdapat outline. Yang pertama, outline regulasi data akademik. Yang kedua, jenis data pribadi pada dokumen akademik. Ketiga, risiko kebocoran data akademik. Dan keempat, cara melindungi data akademik pribadi. Di sini ada pembukanya atau introduction. Di era digital saat ini, media sosial dan platform online sering digunakan untuk berbagai tempat informasi, termasuk dokumen akademik seperti ijazah. Tanpa disadari, kebiasaan memposting atau membagikan ijazah secara pribadi dapat membuka celah penyalahgunaan data pribadi. Ijazah ini kan memuat informasi penting seperti nama lengkap, nomor induk, tanggal lahir, dan institusi pendidikan yang bersifat rahasia sekali. Jika data tersebut jatuh ke tangan yang salah, pastikan bisa menimbulkan resiko berupa pemalsuan dokumen, penipuan, hingga pencurian identitas. Jadi melalui presentasi kali ini, kita akan memahami pentingnya perlindungan data pribadi pada dokumen akademik serta cara bijak dan aman dalam menggunakan ijazah, khususnya bagi lulusan baru dan pencari pekerjaan. Oke, sekarang kita akan masuk ke outline yang pertama, regulasi data akademik. Apakah ijazah dilindungi oleh hukum? Pada slide ini, kita akan membahas apakah ijazah itu dilindungi oleh hukum atau tidak. Di sini ada dua jawaban singkat dan jawaban panjang. Jawaban singkatnya adalah ya, ijazah itu dilindungi oleh hukum oleh Indonesia. Kalau jawaban lengkapnya, kenapa bisa dilindungi? Karena ijazah itu termasuk dokumen yang memuat data pribadi, sehingga perlakuannya tidak boleh sembarangan. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, atau yang biasa disebut UU PDP. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap data yang dapat mengidentifikasikan seseorang secara langsung maupun tidak langsung itu wajib dilindungi. Data yang terdapat pada ijazah seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor induk mahasiswa, hingga nomor seri ijazah termasuk ke dalam kategori data pribadi. Nah, intinya, jika data tersebut disebarkan tanpa pengamanan yang layak, maka dapat menimbulkan resiko hukum serta kerugian bagi pemilik data itu sendiri. Nah, di sini juga bisa disimpulkan bahwa ijazah itu bukan hanya sekedar bukti kalau kita itu berhasil lulus, tapi juga merupakan dokumen hukum yang dilindungi oleh negara. Selanjutnya, pada slide kedua, jenis data pribadi pada dokumen akademik. Apa aja sih data yang penting yang berada di ijazah? Dalam satu lembar ijazah, sebenarnya terdapat banyak sekali data penting yang sering kita tidak sadari. Pertama, terdapat data identitas umum seperti nama lengkap, serta tempat dan tanggal lahir. Data ini sudah cukup untuk mengenali identitas seseorang. Kedua, terdapat data akademik yang bersifat krusial, yaitu nomor induk mahasiswa atau NIM, serta program studi dan nama perguruan tinggi. Data ini biasanya digunakan dalam proses verifikasi akademik. Ketiga, yang paling penting adalah data unik dan sensitif, seperti nomor seri ijazah atau NINA, serta tanda tangan pejabat dan stempel resmi institusi. Perlu digarisbawahi bahwa nomor seri ijazah merupakan identitas unik yang digunakan untuk mengecek keaslian ijazah. Jika nomor ini bocor dan disalahgunakan, maka ijazah kita dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada resiko kebocoran data akademik. Nah, bahaya posting ijazah tanpa sensor. Selanjutnya, kita akan melihat apa saja resiko yang bisa terjadi ketika ijazah diposting tanpa sensor. Resiko pertama adalah pemalsuan atau duplikasi ijazah. Nomor seri yang terlihat jelas dapat dicuri dan digunakan untuk membuat ijazah palsu atas nama orang lain. Resiko kedua, ada pencurian identitas. Kombinasi antara nama lengkap, tanggal lahir, dan nama kampus bisa dimanfaatkan untuk membuat akun palsu, membobol akun digital, bahkan mengajukan pinjaman online ilegal. Lalu resiko yang ketiga adalah menjadi target penipuan atau scam. Data pribadi yang bocor bisa diperjualbelikan kepada penipu lowongan kerja, marketing ilegal, atau digunakan dalam modus penipuan berkedok rekrutmen. Perlu diingat, sekali data tersebar di internet sangat sulit untuk ditarik kembali. Artinya, slide keempat, cara melindungi data akademi pribadi. Tips aman share ijazah dan transkrip. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi pada ijazah. Pertama, sensor atau blur data sensitif. Tutupi bagian seperti nomor seri ijazah,
tanggal lahir, dan detail alamat, terutama jika ingin memposting di media sosial seperti Instagram atau LinkedIn. Lalu yang kedua, kirim ijazah hanya melalui jalur resmi. Upload dokumen hanya ke website resmi perusahaan atau job portal yang terpercaya, dan hindari pengiriman ijazah melalui chat pribadi yang mencurigakan. Ketiga, gunakan watermark pada file scan ijazah. Contohnya dengan menambahkan tulisan hanya untuk lamaran kerja di PT XYZ agar dokumen tidak bisa digunakan sembarangan. Terakhir, simpan dokumen fisik dengan aman. Jangan sampai tinggalkan fotokopi ijazah di tempat umum, tukang fotokopi, atau sembarangan kantor. Kita sudah sampai di bagian penutup dari sosialisasi ini. Sebagai penutup, perlu kita pahami bahwa ijazah adalah hasil perjuangan panjang dan merupakan aset berharga bagi masa depan kita. Namun, kebanggaan atas kelulusan tidak harus dibayar dengan kebocoran data pribadi. Dengan bersikap lebih bijak dan berhati-hati, kita bisa mencegah risiko yang tidak diinginkan. Mari menjadi job seeker yang cerdas, melindungi ijazah, dan menjaga data pribadi kita demi masa depan yang lebih aman. Sekian dari saya. Terima kasih.